Shalom, jumpa lagi dalam 3 menit bersama membangun iman. Nah saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang karunia-karunia rohani. Dan saudara dapat membacanya di dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11. Roh Kudus dimanifestasikan melalui berbagai karunia untuk kepentingan bersama, untuk membangun, dan untuk mengkuduskan jemaat. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus memberikan karunia ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat, untuk mengkuduskan jemaat. Nah, berkenaan dengan itu saudara-saudara, ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karunia-karunia rohani itu diberikan sesuai kehendak Tuhan atau disesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tahu untuk orang tertentu yang memberikan karunia yang khusus. Kepada saya ia memberikan karunia yang khusus, kepada saudara ia memberikan karunia yang khusus juga. Jadi kita tidak boleh saling iri, saudara. Seorang mendapat karunia mungkin banyak, yang seorang mungkin lebih sedikit. Kita tidak perlu iri. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus itu diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, karunia itu ada yang sifatnya tetap, artinya menetap, dan bisa lebih dari satu. Ya, mungkin ada seorang yang punya karunia banyak, dan seorang mempunyai karunia yang kurang banyak. Sekali lagi, tidak boleh ada yang iri, karena karunia itu diberikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, tidaklah bijak bila seorang yang mempunyai karunia yang menakjubkan lalu merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain. Misalkan begini, saudara punya karunia menyembuhkan atau karunia melakukan mujizat. Wah, itu kan karunia yang kelihatannya menakjubkan. Orang bisa sembuh dan sebagainya. Lalu orang menjadi tinggi hati, orang merasa dirinya hebat. Nah, saudara, itu tidaklah bijaksana. Karena Roh Kudus memberikan karunia itu untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, saudara, harus diingat. Karunia-karunia ini dapat ditiru oleh iblis maupun pelayan-pelayan palsu, saudara. Wah, ini bahaya, saudara. Ya, iblis bisa memberikan kuasa untuk kita melakukan kesembuhan, mujizat, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita melihat, saudara, kalau seseorang melakukan seperti itu, lalu dia meninggikan dirinya, hati-hati, barangkali dia pelayan palsu. Karena apa? Karena sekali lagi, karunia-karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Nah saudara-saudara, nanti kalau sudah membaca 1 Korintus 12 ayat 7-11, maka dijelaskan di situ ada karunia-karunia yang diberikan secara pribadi, yaitu kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan ini sifatnya pribadi, saudara, diberikan Tuhan untuk pribadi. Tetapi ada lagi karunia yang bersifat pelayanan, untuk pelayanan, yaitu karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, guru atau pengajar, ya, ada diaken, penolong, pemimpin, penasehat, pemberi, penghibur. Kita dapat melihatnya di dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12. Ya, jadi ada kesempatan lain kita akan membahas satu persatu mengenai karunia-karunia ini. Sampai jumpa esok hari.